والتذكير والإفادة والاستفادة والحث على التمسك في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وابتغاء مرضاته وثوابه وقربه. Kita masuk ke bab baru ya. Bab adabul wudu. Terakhir pertemuan kita membahas istinja kan? Sekarang kita masuk ke adabul wudu. Biasanya orang bangun tidur, kemudian pergi ke kamar kecil, kemudian buang hajat, lalu setelah buang hajat berwudu. Nah, makanya ini diurutkan oleh Imam Ghazali. Bangun tidur, adab-adabnya bagaimana, masuk ke kamar mandi, keluar dari kamar mandi, adab-adabnya bagaimana, kemudian istinja, kemudian sekarang adab berwudu. Fa idza faragta minal istinja, setelah engkau menyelesaikan istinja dan adab-adabnya, kita sudah pelajari pertemuan yang lalu. Mudah-mudahan kita termasuk mereka yang mendengarkan nasihat atau mendapatkan ilmu kemudian mengamalkannya di dalam kehidupan sehari-hari. Sebab ilmu tanpa amal, apa manfaat ilmu? Al ilmu bila amal kasyajarah bila amal. Ilmu tanpa amal seperti pohon tanpa buah. Cuma dilihat toh, tidak ada manfaatnya. Lihat aja. Seperti mobil, punya mobil bagus, tapi tidak pernah digunakan untuk pergi kemana-mana. Cuma dilap, disemprot, dilap, dilihat aja. Bukan mobil, namanya itu pajangan itu. Nah, sama juga pohon, tidak ada buahnya, pajangan. Bukan pohon, itu namanya pajangan. Ilmu tapi tidak pernah diamalkan, bukan ilmu namanya itu. Itu pajangan gitu ya. Tidak ada manfaatnya nanti. Makanya kalau kita sudah mengetahui, belajar, diamalkan. Oh, susah mengamalkan. Nah, itulah kenikmatannya. Bersusah-susah dahulu, bersenang-senang, kemudian bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian ya. Bersenang-senang kemudian. Nah, siapa yang mengalami kesulitan di dunia ini dalam mendekatkan diri kepada Allah, dia berusaha, nanti matinya senang. Matinya bebas, matinya istirahat. Tapi yang tidak mau susah di dunia ini, maunya tidur terus, matinya nanti susah. Milih mana? Milih sekarang, sakit-sakit dulu kita mengamalkan usaha, gagal amalkan lagi, terus berusaha. Memang tidak enak. Masuk kamar mandi itu enaknya ya sudah masuk begitu saja, kemudian keluar selesai. Tapi kalau Imam Ghazali masuknya kaki apa dulu, doanya apa, waktu qadha'il hajah, waktu buang hajat caranya bagaimana, adabnya bagaimana, selesai buang hajat apa yang dibaca, kemudian bagaimana caranya beristinja, bagaimana waktu keluar dari kamar mandi kaki apa dulu, harus diperhatikan. Kemudian setelah keluar dari kamar mandi doanya apa yang dibaca, kita ikat. Masuk kamar mandi, keluar dari kamar mandi, pahalanya sudah menumpuk. Sunnahnya Rasulullah SAW kita jalankan. Ini yang dicari sama orang Buddha, orang Hindu. Tahu, mereka kan semedi. Betapa, apa namanya istilahnya itu? Meditasi. Meditasi, orang Islam tidak perlu meditasi. Mereka cari meditasi itu supaya apa? Hah? Bukan cuma tenang, supaya sadar. Karena manusia kan banyak yang lalai. Mereka itu meditasi supaya mereka mencapai kesadaran, menjalani hidup ini dengan sadar, bukan rutinitas ngelamun. Sebagian besar orang itu menjalani hidup ini melamun. Yang kita lakukan dari pagi sampai sekarang apa ya? Hah? Apa yang kita lakukan? Lebih banyak ngelamunnya apa banyak sadarnya? Nah, tahu-tahu waktu lihat jam, ya Allah sudah maghrib. Ngelamunnya lebih banyak, lalainya lebih banyak. Kenapa kita lebih banyak lalai? Karena kita tidak mengikat diri kita dengan zikir, dengan adab-adab. Kalau kita ikat diri kita dengan adab-adab, mau masuk kamar mandi, menghadirkan hati, kaki kiri, saya ikuti sunnah Rasulullah SAW. Waktu saya masuk kamar mandi, saya baca doanya yang baca Nabi Muhammad SAW. Makna doanya kita resapi. Kita jadi orang
yang sadar setiap saat. Tidak perlu seperti yang dilakukan oleh orang-orang itu. Orang-orang sekarang ini kursus dia bayar juta-jutaan cuma belajar meditasi supaya hidupnya sadar. Orang Islam kalau mengamalkan sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW, kita ini agama kita sudah sempurna. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinah. Aku telah sempurnakan bagimu wahai Muhammad agamamu. Sempurna agama Islam ini. Tidak usah tengok kanan, tengok kiri lagi. Sudah pelajari Islam, jalani Islam dengan benar, maka kita akan mencapai ketenangan batin, ketenangan lahiriah, kesadaran jiwa. Kesadaran jiwa ini selalu sadar bahwa kita ini selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, selalu dipantau oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita mengalami kondisi semacam ini, kalau sudah bisa continue, ya kita jadi orang besar. Menjadi orang besar. Nah, caranya dengan cara yang kita anggap, kadang-kadang kita anggap sepele. Adab-adab sunnah-sunnah ini kalau kita perhatikan, kita bisa mendapat sesuatu yang lebih daripada meditasinya orang 7 tahun, 8 tahun. Ini kita tekuni hidayatul hidayah, kita akan mendapatkan sesuatu nanti dari Allah SWT. Fa idza faraghta minal istinja, kalau engkau sudah menyelesaikan istinja, fala tatrukis siwak, jangan kamu tinggalkan siwak. Siwak itu apa sih? Siwak itu segala sesuatu yang kasar yang digunakan untuk menggosok gigi. Itu adalah siwak. Sikat itu juga siwak. Sampai kain kita ini kan kasar. Kalau kita gosokkan, ini juga bisa menjadi siwak. Siwak ini sunnah. Sampai-sampai kata Rasulullah SAW, kalau aku tidak takut laula asyqa ala ummati la amartuhum bisiwak. Kalau aku tidak takut membebani umatku, maka aku akan wajibkan untuk mereka itu bersiwak. Tapi oleh Rasulullah tidak diwajibkan, karena tahu umatnya ada yang malas. Karena nanti membebani umat, harus bawa siwak kita kemana-mana kan, membebani. Sama Rasulullah SAW tidak diwajibkan, karena yang diwajibkan Nabi berarti diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini menunjukkan keutamaan siwak. Rasul itu selalu bersiwak. Masuk ke rumah bersiwak, keluar dari rumah bersiwak, mau tidur bersiwak, bangun tidur pertama kali yang dilakukan bersiwak, mau makan bersiwak, selesai makan kumur-kumur bersiwak lagi, mau baca Al-Quran bersiwak, mau berwudu bersiwak, selesai dari kamar mandi bersiwak, mau baca Al-Quran bersiwak, mau baca kitab bersiwak, maksudnya mau majelis bersiwak, mau berzikir bersiwak. Dan kadang-kadang Rasulullah kalau bersiwak, dari bersihnya sampai terdengar suara siwaknya. Segala sesuatu yang kasar bisa jadi siwak. Tapi siwak yang paling utama, adalah siwak yang terbuat dari pohon arok. Pohon arok. Jadi ranting-rantingnya dipotong jadi siwak. Ada, kalau pohon arok itu ada siwak, kalau yang dijual ini kan yang tebel-tebel, itu bukan dari pohon arok. Kalau yang dari pohon arok itu tipis, maksudnya diameternya itu kecil, tipis gitu, tidak tebel-tebel. Ada dijual di beberapa tempat. Kalau mau beli siwak, mungkin di Tanah Abang juga sudah ada sekarang. Kalau mau beli siwak, bilang siwak yang pohon arok, yang tipis-tipis siwak. Itu siwak yang paling afdal, yang digunakan oleh Nabi Muhammad SAW, digunakan oleh Sayyidah Fatimah,
digunakan oleh Sayyidina Ali sampai disebutkan di dalam kitab Abu Suja, Syarah Abu Suja, namanya kitab apa itu? Bajuri kalau tidak salah. Syarah Abu Suja. Sebutkan Sayyidina Ali melihat Sayyidah Fatimah sedang bersiwak menggunakan ranting dari pohon arok itu. Dia lihat siwak itu mengenai gusinya Sayyidah Fatimah, giginya, gusinya kena siwak. Kata Sayyidina Ali waktu itu cemburu dengan dengan siwak yang digunakan oleh Sayyidah Fatimah, karena menyentuh gusinya Sayyidah Fatimah, giginya. Sayyidina Ali itu cemburu dengan siwak. Kemudian dia bersyair, Fusta bi dhukhriha, kalau tidak salah syairnya itu, Fuzti bi dhukhriha, kata Sayyidina Ali. Oh, kau berhasil mencapai gusinya Fatimah. Bicara sama siwaknya itu, diajak bicara sama Sayyidina Ali. Kau bisa mencapai gusinya Fatimah. Ma khifti ya araku araka. Kamu tidak takut kepadaku wahai pohon arok? Araka, aku melihatmu. Nah, jadi bahasa Arab itu yang arok pertama pohon arok, yang arok kedua aku melihatmu. Araka, ro'a ya ro kan. Ma khifti minni ya araku araka, kata Sayyidina Ali. Kau tidak takut kepadaku wahai ranting pohon arok? Aku melihatmu ini sekarang ini. Kau berani nyentuh gusinya Fatimah padahal aku melihatmu, kata Sayyidina Ali. Ma khifti minni ya araku araka. Lau kunti ya araku araki. Lau kunti min ahli qitali qataltuki. Kalau kamu ini benda yang bisa berperang, aku ajak perang kamu sekarang, kata Sayyidina Ali ya. Ma faza minni ya siwaku siwaka. Tidak ada yang bisa mengalahkan aku wahai pohon siwak kecuali kamu. Nah, kecuali kamu. Ngerebut gusinya Fatimah, kata Sayyidina Ali. Ini dari romantisnya Sayyidina Ali kepada istrinya ya. Sampai pohon siwak aja diajak tengkar karena menyentuh gusinya Sayyidah Fatimah. Itu Rasulullah SAW, para sahabat semua hubungannya sangat romantis dengan pasangannya. Bukan alisnya nyambung terus marah-marah, enggak. Sholat terus urusannya enggak. Mereka juga hubungannya sangat indah dengan pasangannya, dengan keluarganya, dengan anak-anaknya. Bahkan Rasulullah SAW kalau mau bangun tahajud izin dulu dengan istrinya. Izin mau bangun tahajud tengah malam, bicara kepada Fatimah, kepada Aisyah. Wahai Aisyah, kau izinkan aku bangun sholat tahajud, nggak asal ini istri ini menghalangi saya dari Allah. Nggak minta izin. Saya minta izin, boleh tidak saya bangun tahajud? Kata Sayyidah Aisyah, kalau engkau tanya hatiku, sebenarnya aku tidak ingin berpisah darimu, tapi Tuhanmu lebih berhak daripada aku. Bangun tahajud Rasulullah. Sayyidah Aisyah kadang-kadang masih tidur, kamarnya sempit, rumahnya aja sempit, udah di kamarnya. Jadi Rasulullah sholatnya di kamar itu, depannya dia, kakinya Aisyah itu terjulur di depannya Nabi sholat, depannya ada kakinya Aisyah. Kalau mau sujud sama Rasulullah dipegang kepalanya Aisyah, kakinya ditekuk, Rasulullah sujud. Kalau mau berdiri lagi, kakinya Aisyah ini dijulur lagi. Jadi subhanallah, itu indahnya rumah tangganya Rasulullah. Zaman sekarang tidur semua, bangunnya siang semua, tahajud subuhnya tidak telat. Kemudian fala tatrukis siwak, jangan kau tinggalkan siwak, jangan ditinggalkan siwak. Kalau tidak punya pohon arok ya seadanya, yang kasar. Kalau saya senangnya pakai sikat gigi, tidak ada masalah.
niatkan sunnah Nabi Muhammad SAW. Jangan sikat gigi niatnya bisa bersih giginya, selesai, tidak dapat sunnah. Niat saya ingin mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW, dapat pahala giginya bersih. Daripada giginya bersih tidak dapat pahala, lebih baik dapat pahala giginya juga bersih. Nah, niat aku ikuti sunnah Rasulullah SAW. Setiap sikatan niatkan. Fa innahu madharatun lil fam wa mardhatun lir rabb wa maskhatun lisyaitan. Karena siwak itu membersihkan mulut, bersih untuk mulut, suci untuk mulut, wa mardhatun lir rabb, mendatangkan ridha Allah Subhanahu wa taala, wa maskhatatun lisyaitan, dan mendatangkan murkanya setan. Oh, seneng. Jangan kebalikannya. Hidup mendatangkan ridho setan, mendatangkan murka Allah. Naudzubillah min dzalik. Datangkan ridhonya Allah. Yang diridhoi Allah dimurkai setan. Yang diridhoi setan pasti dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mendatangkan ridho Allah, mendatangkan murka setan. Ada satu buku menulis tentang manfaat siwak. Di antaranya manfaat siwak itu mempermudah hamba mengucapkan kalimat tahlil pada saat mati. La ilaha illallah. Yang mau bisa mudah sering-sering menggunakan siwak dengan niat mengikuti sunnah, bukan pamer. Siwaknya ditunjukkan orang, saya mau pakai sunnah Nabi Muhammad. Nah, innamal a'mal binniyat, bukan pamer ya. Tapi memang karena dia menginginkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa salatun bisiwakin afdalu min sab'ina salatan bi ghairi siwak. Salat yang didahului dengan siwak lebih utama daripada 70 salat tanpa didahului siwak. Ya Allah, nyeselnya. Jadi salat Isya kalau saya bersiwak, sudah sholatnya berjamaah 27 derajat, sholat saya seperti sholatnya lebih utama, bukan seperti, lebih utama daripada sholatnya orang 70 kali diulangi tanpa siwak. Masih lebih utama dengan siwak. Oh, saya tak bawa siwak, pakai baju, tempelkan. Yang penting dapat sunnahnya baru siwak. Kalau pakai baju jangan digosok-gosok, kotor nanti bajunya. Yang penting dapat sunnahnya siwak. Kalau mau bersih betul ya bawa siwaknya, bawa siwaknya. Thumma Rasulullah itu dulu dari seringnya bawa siwak kemana-mana. Siwaknya seringkali ditaruh di ini apa? Di telinganya ini ya, dijepitkan di telinganya. Para ulama itu kalau di dalam rumah, bukan di luar ya. Kalau sedang sholat berkali-kali, siwaknya dijepitkan di telinga ini mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Itu selesai, siwakan taruh lagi. Tapi kalau di depan orang zaman sekarang kurang layak ya, kurang layak. Dilihat orang zaman sekarang. Zaman kan berbeda. Zaman itu berbeda. Jadi kita juga harus menyesuaikan dengan zaman. Ada sunnah-sunnah yang kalau kita lakukan kondisinya berbeda juga dengan zaman dahulu. Umpamanya masih banyak hal-hal yang lain. Sunnah nyabut bulu ketiak, sunnah. Mencabut bulu ketiak itu hukumnya sunnah. Kita cabut di depan orang. Enggak pantas juga. Enggak nyabut. Kamu kok nyabut bulu ketiak? Ini sunnah Nabi Muhammad SAW. Tapi salah, jangan dilakukan di depannya orang, tidak etis gitu ya, tidak etis. Ada juga lalat, kalau masuk ke kopi, sunnahnya dicelupkan lalatnya. Ya, hadis Bukhari kan, kemudian dibuang lalu diminum. Zaman sekarang ada pro kontra mengenai itu. Nah, pertama, itu tidak wajib. Kalau kita tidak suka,
ya tidak apa-apa kita tidak melakukan, buang aja kopinya, selesai. Nah, kedua, masih perlu ada penelitian. Ada sebagian yang mengatakan itu lalatnya lalat Arab. Kalau lalat selain Arab dicelupkan tambah penyakit. Nah, ada yang mengatakan demikian, ada yang mengatakan demikian. Karena yang dicelupkan oleh Nabi kan lalatnya lalat Arab di Arab sana, perlu diteliti. Lalat Indonesia ini sama lalat Arab sama apa enggak? Jadi jangan-jangan racunnya lebih mematikan. Nah, perlu harus ada penelitian. Nah, kita lanjutkan. Thumma ijlis lil wudu mustaqbilal kiblah. Ini sunah-sunah wudu ya. Disunahkan orang ketika berwudu itu ijlis, dalam kondisi duduk, bukan dalam kondisi berdiri. Makanya di masjid-masjid kan ada tempat duduk. Itu buat duduk, bukan buat jongkok. Disunahkannya bukan jongkok, tapi duduk. Nah, zaman sekarang orang tidak paham, dari kamar mandi sandalnya naik ke situ, orang duduk di situ kena najis lah. Kena najis. Yang tadinya harusnya jadi tempat duduk, jadi tidak bisa dijadikan untuk duduk. Yang disunahkan itu duduk, dalam kondisi duduk. Kalau tidak ada tempat duduknya ya jongkok, dalam kondisi jongkok. Lalu mustaqbilal kiblah, disunahkan pula menghadap ke arah kiblat ketika berwudu. Nah, menghadap ke kiblat itu hampir menjadi sunnah, hal-hal yang positif dan bersih di setiap ibadah dan bersih. Walaupun kadang-kadang tidak wajib. Nah, yang wajib menghadap kiblat pada waktu sholat. Pada waktu sholat wajib menghadap kiblat. Nah, selain itu disunahkan. Selain itu disunahkan menghadap ke arah kiblat. Termasuk berdoa. Berdoa wajib menghadap kiblat atau tidak? Tidak wajib menghadap kiblat. Sunnah menghadap kiblat. Ada orang berdoa di depan kuburannya Rasulullah SAW. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, sedang berdoa, dibentak sama tentaranya. Doa ngadep mana? Berdoa ngadep kubur apa ngadep kiblat? Dua-duanya tidak wajib. Ngadep kubur tidak wajib, ngadep kiblat juga tidak wajib. Berdoa itu boleh menghadap mana saja. Tapi kalau saya berdoa untuk Nabi Muhammad SAW di kuburan, masa saya membelakangi kuburnya Rasulullah? Padahal orang yang berziarah itu sama seperti orang yang berziarah ketika hidup. Kalau saya menghadap kuburnya Nabi Muhammad SAW setelah dia ditanam, dikubur, sama ketika dia hidup, ya sama, dia itu hidup. Masa saya mengunjungi Nabi Muhammad SAW tapi memunggungi Rasulullah SAW? Berarti sama seperti ketika dia hidup, saya berbicara dengan Rasul, saya memunggungi Rasulullah SAW. Itu bukan adab yang benar. Bahkan Imam Ghazali mengajarkan di kitab Ihya Ulumuddin pada waktu berziarah Rasulullah SAW, sekembalinya kita dari ziarah tidak diperbolehkan kita membalikkan badan keluar, tapi mengarah ke belakang, berjalan sambil menunggu. Nah, bagaimana ini sekarang berdoa kalau kita ngadep di kuburannya Nabi, dibentak-bentak, dibilang syirik karena kebodohan mereka. Padahal Nabi hayyun fi qabri, hidup Nabi itu di dalam kubur. Dan Nabi tahu siapa-siapa dari kalangan umatnya yang membacakan sholawat kepadanya, yang mengunjunginya. Jangankan Nabi Muhammad, orang awam biasa saja dikunjungi anaknya, dia tahu. Anaknya datang ke kuburan, dia tahu. Kita mengucapkan salam, assalamualaikum ya ahlal kubur, jawab dah. Jawab mereka, cuma kita tidak dengar. Kalau dengar lari kita, tidak jadi masuk kubur. Tapi kalau kita mengucapkan salam, tidak ada yang jawab. Boleh tidak kita mengucapkan salam? Tidak boleh. Kita kalau masuk rumah, tahu rumahnya sepi, tidak ada orang yang menjawab, jangan salam. Karena salam itu mengucapkannya sunnah, menjawabnya wajib.
Ada orang sedang sholat semua, terus kita ucapkan assalamualaikum, yang salah yang mengucapkan salam, tidak bisa jawab. Kalau yang sholat jawab salamnya batal semua sholatnya. Nah, mengucapkan salam ke kuburan dijawab, kepada Nabi dijawab, kepada orang tua kita tahu mereka kalau kita muncul, mereka tahu. Nah, kembali lagi, mustaqbilal kiblah, menghadap ke arah kiblat disunahkan juga pada saat kita berwudu. Ala maudhi'in murtafi'in, dianjurkan di tempat yang agak tinggi. Jadi turunnya air itu ada lubangnya, turun air itu. Jadi kita wudunya disunahkan di tempat yang agak tinggi dari tempat jatuhnya air. Ya seperti masjid zaman sekarang ini lah. Kan ada lekukan untuk tempat turunnya air, itu sudah bagus. Mengapa? In kaila yusibak rasyas, seperti supaya tidak mengenai percikan air itu, tidak mengenai dirimu. Wakul, ucapkan ketika hendak berwudu, Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi a'udzubika min hamazatis syayatini wa a'udzubika rabbi ayyahdurun. Pada waktu berwudu ucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika rabbi ayyahdurun. Wahai Allah, aku berlindung kepadamu min hamazatis syayatin, dari bisikan-bisikan setan. Wa a'udzubika rabbi ayyahdurun, dan aku berlindung kepadamu dari kehadiran setan pada saat saya mau berwudu. Setelah ucapan itu, tsumma ghsil yadaka salasan, cuci tanganmu sebanyak 3 kali. Ighsil itu berarti airnya harus mengalir, bukan diusap. Nah, kalau ada kata ghuslun, itu air harus dialirkan. Diapakan berarti? Diguyur. Nah, bukan diusap. Kalau dibasuh, membasuh itu, saya pernah bicara di daerah Jakarta itu, mereka pahamnya kalau membasuh itu mengusap. Jadi saya tekankan, ini maksudnya mengguyur. Jadi air itu harus mengalir, bukan dipercikan, tapi dialirkan. Harus dialirkan. Ini mengguyur tangan sebanyak 3 kali, hukumnya sunnah. Guyurlah tanganmu dengan air sebanyak 3 kali qabla an tudkhilahuma al-ina, sebelum engkau memasukkan tanganmu ke dalam bejana. Kalau airnya di dalam bejana. Kalau airnya keran, sunnah enggak mau mengguyur tangan kita? Tetap disunahkan. Tetap disunahkan. Lebih-lebih lagi kalau bangun tidur, sunnah mencuci tangan. Kemudian ucapkan waqul Allahumma inni as'aluka al-yumna wal barakah wa a'udzubika minasyu'mi wal halakah. Ini doa ini sunnah dibaca. Ustaz, saya enggak hafal, Ustaz. Hafalkan. Karena saya pernah dengar dari Habib Abdul Qadir bin Ahmad Asghar. Pernah tahu Habib Abdul Qadir bin Ahmad Asghar itu wafat tahun 2010. Saya dengar dari guru saya sendiri bahwa beliau itu semasa hidupnya pemimpinnya para wali sedunia. Namanya Qutbul Ghaus. Qutbul Ghaus itu pemimpinnya para wali sedunia, Habib Abdul Qadir bin Ahmad Asghar. Ini kan tidak kemana-mana ya, tidak masuk internet kan rekamannya. Belum. Nah kalau cerita keramat-keramat gini jangan dimasukin internet, nanti orang bisa salah. Saya pernah dengar dari Habib Ali bin Abdurrahman Al-Jufri. Dia pernah menginap di rumahnya seorang wali di kota Taiz. Taiz itu di Yaman Utara. Yaman Utara. Namanya Sayyid sama lupa. Pak Agil. Ini Sayyid.
nginep di situ di rumah Abdul Qadir, yakfi Abdul Qadir, yakfi Abdul Qadir, teriak tengah malam sampai satu keluarganya bangun semuanya. Habib Ali waktu itu ada di situ. Sayyid Aqil bin Ibrahim, Sayyid Habib Aqil bin Ibrahim atau Habib Ibrahim bin Aqil, saya lupa. Yakfi Abdul Qadir, dia teriak-teriak. Yakfi itu artinya cukup, cukup, hai Abdul Qadir, cukup, cukup Abdul Qadir. Padahal dia di Yaman. Habib Abdul Qadir ini di Jeddah naik pesawat 3 jam. Satu keluarganya bangun semua, buka pintunya didobrak, dia mesti teriak sambil tergeletak. Ditanya, ada apa Abah? Abah, ada apa? Kata keluarga. Saya baru saja melihat ada bala bencana yang turun dari langit besar sekali, bisa mematikan banyak dari umat manusia. Kalau turun, banyak umat manusia yang mati. Saya lihat Habib Abdul Qadir itu membuka mulutnya, balak tadi ditelan semua. Ditelan oleh Habib Abdul Qadir bin Ahmad. Itu wali-wali itu bermanfaat bagi kita. Di antara manfaatnya, gara-gara wali itu kiamat nih sih diundur terus oleh Allah SWT. Kalau tidak ada mereka, sudah mati semua kita ini ya. Terlalu banyak dosa yang kita perbuat. Makanya kata Rasulullah SAW, laula syuyukhun rukka wa bahaimun rutta wa sibyanun rudda la subbat alaikumul adab, kata Rasulullah. Kalau bukan karena para syekh yang sedang rukuk. Ada yang mengartikan syuyukh itu orang tua, syekhah, orang tua. Tapi ada pula yang mengartikan syuyukh di sini orang-orang wali-wali, para wali Allah, para syekh. Kalau bukan karena mereka yang setiap malam rukuk mendoakan umat manusia, atau karena binatang ternak yang tidak ada dosanya, atau kalau bukan karena bayi-bayi yang tak berdosa yang masih disusui ibunya, maka telah dituang siksa dan azab kepada kalian semua. Jadi kalau masih ada 3 itu masih selamat kita, ya. Tapi yang nomor 1 disebut wali-wali. Habib Abdullah bin Muhsin Al-Attas pernah ditanya oleh satu muridnya, apa yang dimaksud ayat suci Al-Quran Allah apa yang dimaksud ayat suci Al-Quran Allahul ladzi rafa'as samawati bighairi 'amadin tarawnaha. Tanya, Allah Subhanahu wa ta'ala yang meninggikan langit bi'imadin bighairi imadin bighairi 'amadin tarawnaha, tanpa tiang yang bisa kamu lihat. Berarti ada tiangnya enggak? Ada. Kalau Allah mengatakan Allah meninggikan langit tanpa tiang, selesai, berarti tidak ada tiangnya langit itu. Tapi Allah mengatakan Allah meninggikan langit tanpa tiang yang kamu bisa melihatnya. Berarti maknanya langit itu ada tiang yang kamu tidak bisa melihat. Iya kan? Berarti ada tiangnya langit itu. Ada penyangganya supaya langit itu tidak roboh. Disangga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan tiang yang tidak bisa dilihat oleh umat manusia. Ada orang tanya, tiangnya itu siapa? Apa tiangnya itu yang tidak bisa dilihat oleh manusia? Kata Habib Abdullah bin Muhsin Al-Attas, tiangnya adalah para wali Allah. Kalau Allah menghendaki kehancuran di muka bumi ini, kiamat itu kalau sudah dikehendaki Allah, wali-wali ini dihabiskan.
habis. Kalau sudah nggak ada walinya, hancur kiamat. Kalau masih ada wali, itu masih kiamat masih ditunda oleh Allah SWT, dipending. Karena masih banyak orang yang tengah malam rukuk mendoakan umat manusia. Nah, kita juga ikut-ikut bantu wali. Tengah malam rukuk kita mendoakan umat manusia. Semua umat manusia doakan supaya diberi hidayah oleh Allah, diberi keselamatan oleh Allah SWT, supaya menunda datangnya bencana dari langit. Habib Abdul Qadir bin Ahmad Asghaf ini dia mengatakan, saya pernah mendengar dia mengatakan, khusyuknya sholat seseorang tergantung dari khusyuknya wudhunya. Orang kalau mau sholatnya khusyuk, maka wudhunya harus khusyuk. Kalau wudhunya tidak khusyuk, sulit sholatnya bisa khusyuk. Jadi dari permulaan, dari mulai dia berwudhu untuk sholat, yaitu harus khusyuk. Nah, bagaimana caranya khusyuk pada waktu wudhu? Baca doa. Jangan sambil ngobrol. Wudhu. Bola tadi menang mana ini tadi bolanya? Oh 3-0 yang gol kan siapa? Wudhu sambil ngobrol masalah bola, atau ngobrol masalah film, atau ngobrol masalah hal-hal yang tidak ada manfaatnya. Wudhu itu ketika kamu berwudhu, itu kamu membersihkan sendi-sendi dari badanmu sambil berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Waktu membasuh tangan, bukan tangan seluruhnya, telapak tangan ini ya. Waktu membasuh telapak tangan, ucapkan Allahumma inni as'alukal yumna wal barakah. Ya Allah, aku memohon kepadamu yumna dan barakah itu hampir sama ya, keberkahan. Wa a'udzubika minasyu'ni wal halakah, itu juga hampir sama, dan aku berlindung kepadamu ya Allah daripada kehancuran dan kebinasaan. Tsumman wi raf'al hadath au istibahatas shalah. Kemudian setelah itu, habis membasuh telapak tangan, niat wudu. Niat wudu mengangkat hadas atau istibahatas shalah. Nawaitul wudu li raf'il hadath atau nawaitul wudu istibahatas shalah. Istibahatan lis shalah juga betul. Nawaitul wudu li raf'il hadathil asghar lillahi ta'ala, betul juga. Niat. Jadi setelah membasuh tangan, telapak tangan 3 kali sambil membaca doa, kemudian niat. Niat itu tempatnya di mana? Hati. Niat itu mahalluha qalb wa talaffuz biha sunnah. Mengucapkannya hukumnya sunnah menurut madhab Syafi'i. Kalau Imam Syafi'i mengatakan niat itu diucapkan sunnah, dari mana ini hukumnya? Suatu ketika Rasulullah SAW pulang dari masjid, subuh, habis sholat subuh Nabi Muhammad pulang dari masjid, kemudian tanya kepada istrinya, ada yang bisa dimakan enggak buat sarapan? Kata istrinya, enggak ada yang bisa dimakan, kosong, enggak ada makanan. Padahal itu rumahnya Rasulullah SAW. Pagi ini enggak ada sarapan ya Rasulullah. Kata Nabi Muhammad SAW, idzan inni shaim, kalau gitu aku sekarang niat puasa. Diucapkan oleh Rasulullah SAW. Dari situ kemudian mengucapkan niat, hukumnya juga sunnah. Wala yanbaghi an ta'zuba niyyatuka qabla ghaslil wajh. Dan hendaklah niatmu itu tidak lenyap dari dalam hatimu sampai
sebelum engkau membasuh wajah. Maksudnya sampai engkau membasuh wajah. Fala yasihhu wudu'uka. Kalau niatnya lenyap, maka wudunya tidak sah. Jadi dari mulai membasuh tangan tetap menghadirkan niat terus. Setelah membasuh tangan nanti ada niat apa lagi? Ada gerakan apa lagi? Umur, niatnya tetap hadir. Istinsyak, niat wudhu tadi ini yang di tangan tetap hadir terus. Jangan ke kanan ke kiri. Istinsar tetap hadir sampai kamu membasuh, mengguyur wajah. Setelah mengguyur wajah boleh hilang. Jadi niat itu harus hadir dari mulai membasuh telapak tangan sampai kamu mengguyur wajah. Kalau kesulitan pada waktu mengguyur wajah, hadirkan niat lagi. Karena awal permulaan wudhu adalah mengguyur wajah, ya kan? Awal permulaannya wudhu itu yang wajib adalah mengguyur wajah. Kalau mengguyur telapak tangan kan sunnah. Yang wajib-wajib wudhu itu dalam ayat disebutkan, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, idza qumtum ila sholati, jika kalian berdiri hendak mengerjakan sholat, faghsilu wujuhakum. Ini yang rukun ya. Rukunnya wudhu itu yang pertama niat, kedua faghsilu wujuhakum. Guyurlah wajahmu, wa aydiyakum, kemudian tanganmu, ilal marafiq, sampai ke siku, wa aydiyakum ilal marafiq, wamsahu biru'usikum, dan usaplah kepala, wa arjulakum, dan guyurlah kakimu, kedua kakimu, ilal ka'bain, sampai di mata kaki. Ayatnya kan itu. Ayatnya itu. Jadi berarti permulaan wudhu itu adalah mengguyur wajah yang wajib. Imam Syafi'i kemudian menambah lagi, di antara wajib wudhu adalah tertib. Nah, ada beberapa perbedaan, umpamanya seperti kaki. Ada pendapat yang menyimpang mengatakan kaki itu diusap, bukan diguyur. Jadi kalau di ayat wamsahu biru'usikum, wamsahu, imsah itu artinya usap, ighsil artinya guyur. Pada waktu giliran kepala kan wamsahu, bukan waghsilu. Jadi kepala tidak perlu ngambil air diguyur, cukup dicelupkan, usap. Wamsahu biru'usikum. Nah, pada waktu giliran kaki, wa arjulakum atau wa arjulikum. Wa arjulakum. Kalau kita nyebutnya wa arjulikum, berarti gabung sama masah. Wamsahu biru'usa atau ru'usi. Ru'usi. Kalau kita nyebutnya wamsahu biru'usikum wa arjulikum, berarti ataf kepada mengusap. Kaki ini harus diusap. Tapi kalau kita nyebutnya wamsahu biru'usikum wa arjulakum, wawunya kembali kepada faghsilu. Paham maksud saya? Faghsilu wujuhakum. Wajah kan ha, wujuhakum. Wa aidi ya apa yi? Wa aidiyakum. Wamsahu biru'usa atau ru'usi? Wamsahu biru'usi. Giliran musab kasroh. Yang basuh-basuh fathah semua kan? Nah, kaki ini fathah atau kasroh? Kalau fathah jadi basuh, kalau kasroh jadi musab. Kalau di Al-Quran kan wamsahu biru'usikum wa arjulakum. Tapi sebagian orang ada yang membacanya wa arjulikum, kaki cukup diusap. Ini keluar dari kesepakatan. Nah, termasuk mazhab Syiah. Mazhab Syiah ini mengusap,
Jadi wamsahu bi ru'usikum wa arjulikum. Ahlu sunnah wal jamaah semuanya sepakat mengguyur. Kalau mengguyur cuma diusap, tidak sah. Tidak sah. Kemudian permasalahan berikutnya, tertib. Tertib itu tidak ada di dalam ayat. Kan tidak tertib, di dalam ayat tidak tertib. Mazhab Syafi'i mengkategorikan tertib termasuk rukun wudhu. Maliki tidak. Jadi kalau kita tertib itu, kalau Maliki sunnah. Kalau misalnya mau wudhu, mulainya dari kaki dulu, kemudian ngusap rambut, kemudian tangan, kemudian terakhir wajah. Mazhab Maliki sah. Sah-sah saja, tapi tidak mengikuti sunnah. Dalilnya memang tidak ada kewajiban tertib secara bahasa di dalam ayat itu. Ya, di dalam ayat itu menggunakan waw. Waw itu artinya dan. Dan itu mayufidut tertib. Dan itu tidak menunjukkan kata tertib. Kalau saya mengatakan masuk ke dalam rumah ini Ali dan Hasan dan Husain, yang masuk harus Ali dulu. Ya, dan kok. Masuk ke dalam rumah ini Ali dan Hasan dan Husain, yang masuk bisa Husain dulu, bisa Hasan dulu, bisa Ali dulu. Kalau saya mengatakan masuk ke dalam rumah ini Ali, kemudian Hasan, kemudian Husain, itu baru tertib. Itu tertib. Nah, kalau di ayat wudhu tadi faghsilu wujuhakum summa aidiakum, itu baru tertib. Nah, kata Imam Malik itu kan tidak ada summa, mayufidu tertib, tidak ada tertibnya kata Imam Malik. Makanya tertib menurut Imam Malik sunnah. Kalau Imam Syafi'i mengatakan rukun, kalau tidak tertib tidak sah wudhu. Imam Syafi'i ini hati-hati banget masalahnya. Apa dalilnya? Kata Imam Syafi'i, pintar nih Imam Syafi'i. Padahal gurunya Imam Malik ya. Kata Imam Syafi'i, itu pernah ada satu orang datang ke Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, saya mau melakukan sa'i. Dan Rasulullah lakukan sa'i. Nah, saya melakukannya dari sofa dulu atau dari marwah dulu. Sebab di dalam Al-Quran sofa marwah juga wow tidak ada tertibnya. Inna sofa wal marwata. Wal juga dan juga kan. Ya, kan? Bukan inna sofa thummal marwah. Sofa kemudian marwah. Kalau itu jelas berarti sofa dulu baru marwah. Tapi di dalam Al-Quran inna sofa wal marwata. Sofa dan marwah. Sofa dan marwah. Jadi bisa marwah dan sofa. Hah? Yang mana dulu ya Rasulullah? Saya mulainya dari sofa atau dari marwah dulu. Kata Nabi Muhammad SAW, ibda'u bima bada'allahu bihi. Mulailah sa'i kamu sesuai dengan Allah memulai namanya yang terlebih dahulu. Nama apa dulu di Al-Quran? Oh, Allah menyebutnya sofa dulu. Ya berarti kamu mulainya sofa dulu. Dari sini Imam Syafi'i, kalau sofa dan marwah itu dan tidak tertib, tapi Rasulullah memerintahkan memulai seperti yang dimulai dengan Allah SWT. Berarti wudhu harus mulai dari wajah. Rukun, kata Imam Syafi'i. Siapa yang tidak memulai wudhu sesuai dengan permulaan yang disebut Allah, tidak sah. Dalil keduanya, Nabi Muhammad dari mulai diwajibkan wudhu sampai wafat tidak pernah tidak tertib. Tidak pernah Nabi tidak tertib. Kalau itu sunnah, Nabi pasti pernah tidak tertib. Tapi tidak pernah didapati Nabi wudhu tidak tertib. Makanya wudhu rukunnya tertib. Kita tadi membahas rukunnya wudhu supaya tahu, maksud saya di sini itu tidak semuanya rukun. Di sini tidak semuanya rukun. Tadi kayak membasuh telapak tangan sunnah. Kemudian niat, kenapa saya bahas rukun dulu, saya putus ini, kemudian saya bahas rukun. Karena makna niat itu, saya jelaskan tadi, mahalluha qalb, talaffuz biha sunnah. Niat itu
mahalluha galab wa talaffuz biha sunnah. Niat itu qasdu syai'in muqtarinan bi fi'li. Qasdu syai'in muqtarinan bi fi'li. Niat itu bermaksud melakukan suatu ibadah, menghadirkan maksud melakukan suatu ibadah, muqtarinan bi fi'lil ibadah, bersamaan dengan awal rukun ibadah itu. Awal rukunnya wudu apa? Wajah. Berarti kita niatnya wajib ketika kita membasuh, mengguyur wajah. Awal permulaan sholat takbir. Berarti kita kalau niat harus bersamaan dengan takbir, bukan sebelum takbir, bersamaan dengan takbir. Nanti kita akan pelajari. Setiap niat harus bersamaan dengan awal ibadah kecuali puasa. Nah, puasa kan susah kalau puasa. Awal ibadah puasa terbit fajar. Kalau harus bersamaan dengan terbit fajar, berarti setiap sahur kita harus di pinggir pantai semuanya. Nunggu fajar keluar kan susah. Islam itu tidak menyulitkan. Makanya kalau giliran puasa, Rasul menganjurkan tabyitun niyah, niat setiap malam, tidak harus bersamaan dengan awal puasa. Nah, wudu ini mengguyur wajah. Jadi kalau kita mau sempurna seperti yang disarankan Imam Ghazali, berniat setelah membasuh telapak tangan. Tapi jangan salah, tempatnya niat itu wajibnya waktu membasuh, mengguyur wajah. Jadi kalau kita mau mengikuti ini, dari mulai kita setelah membasuh telapak tangan, niatnya tidak boleh hilang sampai kita selesai mengguyur wajah. Kalau umpamanya kita ragu-ragu, tadi hilang niatnya, nanti pada waktu mengguyur wajah, ulangi lagi. Paham maksud saya? Yang paling penting itu pada saat kita mengguyur wajah, basuhan pertama. Basuhan kedua kan sudah sunnah. Nah, ini yang penting diketahui. Kalau pada waktu mengguyur wajah niatnya tidak hadir, fala yasihhu wudu'uka, maka wudu'mu tidak sah. Karena Rasulullah bersabda, innamal a'malu niat, amal itu harus dengan niat. Kalau tidak ada niat, maka tidak sah. Thumma khudh ghurfatan lifika wa tamatmat biha thalathan. Lalu ambillah satu raupan air, lifika, fi itu fam, untuk mulutmu, wa tamatmat biha, tamatmat itu berkumur-kumur, salatan, sebanyak 3 kali. Jadi maunya Imam Ghazali itu ngambilnya sekali buat 3 kali. Ya kan? Ghurfatan lifika wa tamatmat salatan. Tapi karena kita was-was 3 raupan sekitar ya. Maunya Imam Ghazali itu bisa enggak? Nah, Rasulullah SAW di dalam riwayat berwudu menggunakan air 1 mud. 1 mud itu 1 raupan. Berwudu sempurna. Mandi besar menggunakan air 1 sok. 1 sok itu 4 raupan. Bagaimana? Nah, kalau kita tidak mungkin bisa 4 raupan buat mandi besar. Nah, ini menunjukkan apa? Nabi itu ngirit orang ini. Air tidak dibuang-buang sama Rasulullah SAW. Nah, kita jangan membuang-buang air. Walaupun kita pasti lebih dari itu, tidak bisa. Suruh wudhu 1 raupan saja tidak mungkin bisa kita. Tapi jangan buang-buang air sembarangan. Kata Rasulullah, iritlah air walaupun kamu di tengah lautan. Ada air banyak, jangan kamu buang-buang air. Wa baligh fi raddil ma' ilal ghalsamah illa an takuna sha'iman. Kemudian mubalaghah di waktu kumur itu hukumnya sunnah. Jadikan air ini
sampai menuju ke ghal sama. Ghal sama itu ghai. Gitu ya. Sampai di sini. Jadi waktu wudhu itu disunahkan kita disunahkan memasukkan air sampai di ghal sama. Itu dilakukan Rasulullah SAW dan itu pasti ada faedahnya yang sangat besar. Illa antakuna shaiman, kecuali waktu kamu puasa, jangan aneh-aneh. Kalau kan masuk airnya batal puasa. Loh, tidak sengaja tadi, walaupun tidak sengaja. Walaupun tidak sengaja. Puasa itu yang tidak batal kalau lupa. Kalau tidak sengaja tetap batal. Ada orang kayak sama saya, Ustaz, saya tadi tidak sengaja mulutnya kebuka, kemasukan air, batal nggak? Batal. Loh, padahal saya tidak sengaja. Ya apa ada orang sengaja membatalkan puasa? Tidak ada lah. Kalau sengaja batalkan puasa sudah batal dosa. Nah, kalau tidak sengaja, tahu-tahu kemasukan air, ya batal puasanya. Tapi tidak berdosa karena dia tidak sengaja kok. Di luar kontrol dia, tidak sengaja, tidak berdosa. Yang tidak batal kalau dia dengan sengaja minum air tapi lupa kalau puasa, itu tidak batal olahannya, tidak batal. Dan ucapkan ketika kamu berkumur-kumur. Loh, berkumur-kumur kok mengucapkan doa bagaimana? Di dalam hati. Ketika kamu berkumur-kumur, ucapkan Allahumma a'inni ala tilawati kitabik wa kathratiz dzikri lak. Wahai Allah, bantulah aku agar aku itu banyak membaca Al-Quran, banyak bertilawah kitabmu, dan banyak berzikir menyebut namamu. Wa tsabbitni bil qawli tsabit, dan kokohkan di dalam diriku dengan ucapan yang kokoh. Fil hayatid dunya, di dalam kehidupan duniaku, wa fil akhirah, dan di akhiratku nanti. Qawli tsabit itu apa? La ilaha illallah. Kokohkan di lisanku ucapan la ilaha illallah, supaya nanti kalau aku mati, lisanku itu mudah mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Nah, sampai di sini kita lanjutkan insyaallah sunnah berikutnya di pertemuan yang akan datang. Ya, sudah jam 9:30 ini. Ada pertanyaan? Ini masih ada waktu lagi sebulan. Doa yang harus kita hafalkan adalah doa ketika mengusap telapak tangan, niat, dan doa ketika berkumur. Hafal, dihafalkan. Sudah, doanya wudhu itu dulu. Nanti tambah lagi. Nah, ini kan kalau nanti saya selesaikan semua doa dari awal sampai akhir, tidak mungkin dihafalkan semua. Nah, itu dulu dihafalkan. Doa waktu mengusap telapak tangan tadi, Allahumma inni as'aluka al-yumna wal barakah wa a'udzubika minasyu'ni wal halakah. Ketika berkumur, Allahumma a'inni ala kathrati tilawati kitabika wa kathrati dzikri lak wa tsabbitni bil qawli tsabit fil hayati dunya wa fil akhirah. Gampang. Nah, sekarang setiap basuh tangan baca ini, setiap kumur hadirkan di hati doa ini. Kan tahu artinya toh? Artinya tadi dicatat. Ustaz, saya baca artinya aja. Wah, enggak mantap. Baca bahasa Arabnya, jangan terjemahannya. Baca bahasa Arabnya, harus tahu. Nah, ini kita dari baca kitab ini, kenapa saya tidak cari terjemahnya? Supaya bisa satu-satu nanti kalau kita biasakan baca bahasa Arab, kemudian mendengarkan artinya satu-satu, nanti bisa bahasa Arab. Saya dulu waktu SD kelas 2 diberi hadiah, saya tidak bisa bahasa Arab, saya tidak pernah mondok. Saya ini tidak pernah mondok.
SD, SMP, SMA, universitasnya di Gunadarma, accounting, Kelapa 2, nah, tapi 2 semester. Dari situ untuk belajar. Cuma saya cepat ngomong bahasa Arab karena apa? Dulu masih SD sama ibu saya dikasih hadiah terjemahan Al-Quran. Terjemahnya itu bekas kitabnya kakek saya, ejaannya masih ejaan kuno yang deja, yang jadi dejang gitu ya. Jadi saya jadi tahu ejaan kuno itu malah. Nah, dulu saya suka membaca Al-Quran. Inisiatif saya sendiri. Satu ayat berhenti lihat terjemahnya. Belum ada orang buat terjemahan kata per kata, belum ada. Tapi saya sudah asik tuh. Lihat satu ayat, saya cocokkan. Oh, ini artinya ini. Asik gitu. Sudah setiap hari hatam saya ulangi. Akhirnya saya buka ayat Al-Quran. SMA itu saya buka ayat, saya tahu artinya. Karena di Al-Quran itu diulang-ulang. Ayat itu diulang-ulang. Nah, saya buka kitabnya Ghazali, banyak ngambil dari Al-Quran. Kitabnya Abdul Haddad, banyak ngambil dari Al-Quran. Jadi banyak mudah bagi saya untuk mempelajari. Dari kakak saya punya penerbitan. Kakak saya kerja editor. Kalau ngedit, dia buku bahasa Arabnya ditaruh, terus terjemahannya ditaruh. Kalau ada yang tidak paham, tanya ke saya. Tidak pernah belajar bahasa Arab ya. Kalau ngedit, Arabnya dilihat satu kalimat, dicocokkan. Oh, ini betul nggak ini terjemahannya? Nanti saya lihat. Lama-lama 2 buku, 3 buku, 4 buku, sekarang kita bahasa Arab. Gara-gara baca, tahu artinya, kata per kata. Kalau sudah terbiasa megang buku Arab, kemudian bawa pensil, taruh di sebelahnya, sudah gitu aja terus. Nanti kan tidak sadar atau pintar bahasa Arab. Bahasa itu karena terbiasa. Anak-anak sekarang pintar bahasa Inggris ya? Nontonnya TV bahasa Inggris terus, lagunya bahasa Inggris, pintar bahasa Inggrisnya. Anak saya tidak pakai belajar bahasa Inggris, pintar bahasa Inggris. Nah, karena yang menarik sekarang film kartunnya bahasa Inggris semuanya. Nah, karena terbiasa, bahasa itu karena terbiasa. Nah, mulai sekarang doa-doa itu diresapi. Mulai dari Fatihah, kita kalau baca Fatihah, jangan sampai ada kata-kata di sholat yang kita lakukan setiap hari 5 kali, kita tidak tahu artinya. Mulai dari hal-hal yang kecil itu nanti kita paham semuanya. Allahu Akbar, maknanya apa? Sami Allahu liman hamidahu, artinya apa? Sami Allah, Allah mendengar. Apa yang kita baca setiap hari kita harus paham maksudnya. Doa habis sholat, Astagfirullah, Astagfirullah, Astagfirullah. Kemudian apa? Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam fahayyina rabbana bis salam wa adkhilna bi rahmatika darsalam. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Apa itu? Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la radda lima qadaita wa la yanfa'u dzal jad minkal jad. Ayat kursi kita baca terus berkali-kali. Nah, dari doa-doa kecil-kecil itu kita harus tahu artinya. Doa mau masuk kamar mandi sudah kita pelajari. Artinya apa? Harus tahu. Nah, supaya kita bukan cuma baca tapi nanti bisa merasakan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk mereka yang mendengarkan nasihat dan mewujudkannya di dalam kehidupan sehari-hari, ikhlas mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala
menghilangkan segala sifat malas di dalam diri kita, sifat ketidakberdayaan, dan selalu memotivasi kita untuk selalu mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kebahagiaan kita, kegembiraan kita, hobi kita beribadah dan beramal taat kepada Allah, berzikir, membaca Al-Quran, berakhlak yang baik dan membantu orang. Semoga Allah menjadikan hobi kita seperti yang saya sebut tadi, sampai kita dikuatkan dengan kalimat ats-tsabit la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada saat kita meninggalkan dunia ini, dijadikan kita menjadi teman-teman orang soleh di dunia ini, di alam barzah, di hari kebangkitan, sampai di surga Allah Subhanahu wa taala tanpa didahului fitnah, siksa dan adab. Amin. Sirrul Fatihah. Ya Rabbana a'tarafna bi'annana ikhtarafna wa annana asrafna ala ladha ashrafna fatub alayna tawba laghfir li kulli hawba wastur lana al-awrati wa aminir rawati waghfir li walidina rabbi wa mauludina wal ahli wal ikhwani wa sairil khillani وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سور بالمصطفى الرسول نحظى بكل سور بالمصطفى الرسول نحظى بكل سور صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله والصحب عداد طش الصحب والحمد للإله في البدء والتناهي. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.